الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون كما قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala, tak henti-hentinya khatib senantiasa menyampaikan wasiat takwa. Wasiat takwa yang bahkan menurut jumhur ulama adalah rukun daripada khutbah itu sendiri. Takwa adalah kata yang memang merupakan tujuan dalam ibadah-ibadah kita. Takwa berarti melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Nah, kita baru saja menyelesaikan ibadah Ramadan kita. Sebuah ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, wajibkan kepada kita. Kutiba alaikum kata Allah dalam Al-Quran. Diwajibkan atas kalian. Yang ujungnya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Maka sudah seberapa takwakah kita kepada Allah? Tentu masing-masing pribadi harus introspeksi, muraqabah, menganalisa ketakwaannya kepada Allah Ta'ala. Maka ketakwaan hakikatnya terbagi juga pada ketakwaan personal pribadi dan juga ketakwaan masyarakat. Dan keduanya saling berpengaruh. Orang banyak memperhatikan ketakwaan pribadi, tapi dia lupa pada ketakwaan sosial. Ketakwaan sosial berarti tunduknya suatu masyarakat kepada hukum Allah dalam skup kecil maupun besar. Keluarga adalah skup dalam masyarakat. Lingkungan RT, RW, desa, bahkan sampai kepada negara, itu adalah skup masyarakat. Semua ini harus bertakwa kepada Allah. Dalam artian mereka harus tunduk pada perintah-perintah Allah Ta'ala. Nah, maka dari inilah konsep Islam yang menyeluruh dan universal, bahwa Islam bukan hanya agama masjid, bahwa Islam tidak hanya ada di masjid-masjid, tetapi Islam harus ada di pasar, Islam harus ada di jalan-jalan, Islam harus ada di pemerintahan, dan semua sisi harus ada Islam. Karena Islam mengatur dari orang masuk WC sampai kepada orang mengatur negara diatur dalam agama ini. Inilah Islam. Inilah syumuliyah, inilah kesempurnaan, universalitas dan komprehensifnya Islam dalam mengatur sebagai agama yang merupakan, dia tidak sekedar agama yang beribadah pada Allah semata, hubungan vertikal semata, tapi juga bagaimana hubungan horizontal, hablum minan nas, yang juga harus dijaga, karena itu adalah bagian semuanya dari ibadah kepada Allah Ta'ala. Maka dari itu seluruh kaum muslimin diwajibkan untuk berperan atau mengambil perannya masing-masing dalam rangka menjadikan masyarakat yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Jadi bukan hanya soleh pribadi, tetapi juga mensolehkan orang lain adalah kewajiban. Karena agama ini sejak diturunkan menjadi agama sosial, agama yang senantiasa harus memperhatikan kehidupan sekelilingnya. Berbeda dengan Nasrani misalnya. Dalam salah satu ajaran Nasrani, orang boleh memilih menjadi rahib. Rahib artinya orang yang hanya membuat musholla sendiri, dia tidak pernah keluar dari mushollanya, ibadah saja di situ. Dan banyak contoh-contoh rahib yang dicatat dalam sejarah. Kita mengenal ada rahib Bahira, ada rahib Juraij misalnya. Kita lihat bagaimana kehidupan mereka. Mereka hanya beribadah kepada Allah tanpa peduli dengan keadaan sosial mereka. Itu boleh dalam agama Nasrani. Ketika Islam datang, hal itu tidak diperbolehkan lagi. Semua orang harus terlibat aktif dalam kehidupan bermasyarakat, harus peduli dengan lingkungannya, harus peduli dengan apa yang terjadi. Maka Islam mengatur semua sisi dalam hal ini. Banyak orang dengan paham-paham yang sesat menyesatkan
dengan paham yang terkontaminasi dengan al-ghazw al-fikri, perang pemikiran yang sekarang dihembuskan oleh para orientalis dan musuh-musuh Islam yang ingin menyerang agama ini dari segi pemikiran, bahwa Islam hanya ada di masjid, Islam tidak boleh dibawa ke politik, Islam tidak boleh dibawa kepada ekonomi. Sampai-sampai seorang ulama kita, rahimahullah, Buya Hamka mengatakan, kalau Islam, Buya Muhammad Nasir mengatakan, Islam bicara ibadah maka akan difasilitasi. Islam bicara ekonomi pasti akan diawasi, mulai diawasi kalau sudah bicara ekonomi. Dan Islam bicara politik biasanya akan dibasmi. Inilah konsep yang diajukan oleh Snowford-Bronje kepada Belanda. Bagaimana supaya mereka bisa meredam perlawanan di tempat ini ketika terjadi perang melawan Belanda zaman dahulu. Maka dari itu, sebagai kaum muslimin, penyadaran akan hal ini harus terus dilakukan. Apalagi di tengah masyarakat intelektual seperti yang berada di kota-kota besar seperti ini, penyadaran terhadap hal ini harus senantiasa dilakukan. Masjid harus menjadi pusat pembinaan tidak hanya kesolehan pribadi, tapi juga kesolehan sosial yang juga menjadi basis dasar gerakan dakwah. Karena kita memang umat yang wajib berdakwah, dan dakwah kita juga harus mencakup segala hal. Benar seperti yang dikatakan oleh Buya Nasir tadi. Kalau umat Islam sebatas ngaji di masjid, sholat di masjid, maka hatta Belanda pun memfasilitasinya. Pernah dengar ada pesantren dibubarkan di zaman Belanda? Mungkin ada, tapi pasti bukan karena ngajinya, bukan karena baca kitab kuningnya, tapi karena udah mulai memberontak. Biasanya begitu. Tapi kalau dia cuma sekedar ngaji saja, pasti akan difasilitasi oleh Belanda. Zaman dulu pernah terjadi Belanda ingin menghalang-halangi orang Aceh untuk berhaji. Maka itu yang dinasihatkan oleh Snowford-Bronje, jangan dihalangi. Ya, justru difasilitasi. Karena dulu dikhawatirkan banyak orang pulang dari haji malah tumbuh bibit-bibit radikal kalau bahasa sekarang. Zaman Belanda pun begitu. Orang-orang yang memberontak kepada Belanda dibahasakan radikalis. Karena mereka ingin mengganggu kepentingan penjajah kala itu. Para pejuang zaman Belanda bahasanya radikalis, fundamentalis. Nah, sejarah itu akan terus berulang. Sejarah itu akan terus berulang. Karena dalam Islam tidak penting siapa yang menguasai bumi ini, dari suku mana, dari bangsa mana. Yang penting adalah bahwa dia menegakkan Islam di muka bumi ini. Makanya kita menentang Belanda dalam konsep Islam bukan karena Belandanya, tapi karena dia membawa ajaran yang bertentangan dengan Islam. Anda yang datang adalah pasukan khilafah, apakah kita juga akan melawan? Kalau pasukan khilafah yang datang menegakkan Islam, menerapkan syariat Islam, maka wajiblah bagi seluruh orang beriman untuk mendukungnya, dan yang menentangnya bisa murtad. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, fase sekarang mungkin terlalu banyak rintangan yang akan kita hadapi. Sebagaimana kita pahami tadi, Islam secara ekonomi akan diawasi. Sekarang geliat ekonomi umat sudah bangkit di mana-mana. Kaum muslimin atas dasar agama, atas nama persatuan umat membuat koperasi di mana-mana. Dan jelas ini membuat gelap sebagian kalangan yang tidak suka dengan perkembangan Islam. Maka mulailah nanti akan dibenturkan dengan berbagai macam hal. Dan tentunya pihak-pihak tertentu akan berusaha untuk mempengaruhi penguasa, pemegang kendali dan pemegang wewenang dalam hal ini untuk membatasi hal-hal tersebut. Dan ini sudah terjadi sejak zaman Belanda, zaman VOC dulu. Mana ada cerita VOC membubarkan sebuah kerajaan misalnya. Yang mereka inginkan adalah bagaimana perdagangan mereka tidak dibatasi. Makanya yang coba-coba menghalang-halangi mereka akan terjadi perang karena faktor ekonomi. Mereka ingin menguasai suatu perekonomian suatu negara. Dan juga sejarahnya dalam perjuangan kaum muslimin di masa melawan Belanda dulu, zaman-zaman VOC sebelum tentara Belanda yang datang. Penjajahan biasanya disebabkan bukan oleh pada penguasaan terhadap kerajaan-kerajaan. Makanya kerajaan-kerajaan tetap eksis. Tetapi secara ekonomi dia diatur oleh VOC, oleh sebuah kekuatan besar yang mengeruk hasil kekayaan negara. Dan juga membuat aturan-aturan yang kadang memaksa rakyat untuk kepentingan penjajah itu tadi. Maka kerajaan banyak juga terjadi, kerajaan
kerajaan Islam kala itu. Mataram misalnya. Mataram tidak pernah ditaklukkan oleh VOC. Tapi kenapa dia menjadi terpecah belah menjadi kerajaan kecil-kecil yang tadinya menguasai seluruh Jawa malah hanya tinggal satu kota? Banyak faktor. Persoalan internal keluarga kerajaan. Tetapi juga ada faktor utang. Banyak berutang sama VOC. Ketika tak mampu bayar, tanahnya yang dijual. Apakah itu akan terjadi lagi di kita? Allahu a'lam. Tapi kalau kita tidak peduli, maka itu akan terus terjadi. Makanya belajar sejarah. Belajar karena dia akan selalu terulang. Dalam Al-Quran betapa banyak kita disajikan sajian sejarah. Dan itu kenapa? Karena Allah tahu bahwa itu akan terulang. Dan itu ada ibrah bagi ulul absar, orang-orang yang mau berpikir, orang-orang yang mau memandang dengan wawasan yang luas. Maka ringkas, problem banyak, tetapi kita sebagai kaum muslimin harus berlomba-lomba untuk menjadi problem solver. Orang yang memberikan solusi dalam problem. Karena problem speaker sudah terlalu banyak. Orang yang cuma menyuarakan ini problem ini, kita begini, keadaan kita begini, semuanya udah banyak. Pening kepala kita mendengarkan semua problem, seakan-akan umat ini udah mau kiamat. Nah, maka harus ada solusi dari semua problem itu. Apalagi jangan sampai menjadi problem maker, pembuat problem itu sendiri. Maka dari itu setiap kita harus terdidik. Masjid, pusat pendidikan harus dijadikan pusat-pusat penambah wawasan umat supaya umat ini sadar problemnya apa sih. Lalu setelah itu bagaimana cara kita mengatasi problem ini? Dari sisi ekonomi, dari sisi ibadah, akidah terutama itu yang terlebih dahulu. Kemudian dari sisi ekonomi dan dari sisi politiknya. Karena semua harus dikuasai oleh Islam. Kalau tidak, maka tidak akan ada kemakmuran. Yang terjadi justru kehancuran. Kenapa Allah mengatakan bahwa fasad fil barri wal bahr? Telah tampak kerusakan di muka bumi, di laut dan di darat, karena tidak menerapkan hukum Allah. Kerusakan dalam versi agama ini adalah kerusakan ketika hukum Allah, bukan hukum Allah yang diterapkan. Bagaimana ceritanya kita bisa membiarkan di samping masjid ada rumah bordil? Apa iya? Banyak di kota sana. Ya, tidak perlu disebutkan lah. Tetapi kita yang biasa terjun ke masyarakat bawah di pinggir-pinggir rel itu akan mengetahui hal itu. Banyak orang tidak tahu. Nah, tetapi ini problemnya kenapa? Karena kita tidak berdaya. Kita mau apa? Kita mau bubarkan itu tempat, dia dapat izin resmi, dilindungi undang-undang. Kenapa bisa undang-undang begitu? Ya karena bukan hukum Allah yang diterapkan. Nah, maka dari itu pentingnya apa di sini? Bahwa dakwah harus mencakup juga hal-hal yang bersifat ekonomi, politik dan lain sebagainya. Sekalipun itu mungkin terasa keras di telinga sebagian orang, tapi ini adalah bagian dari jihad kita. Nah, maka penyadaran akan hal ini harus terus ada. Dan semoga Allah melindungi kita semua. Semoga Allah memberikan kekuatan pada kita semua. Ujian pasti ada. Jangan pernah kita berpikir kalau kita berjuang karena Allah Ta'ala akan dimuruskan begitu saja. Ingatlah firman Allah. Ahasiban nasu an yutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan beriman sementara mereka belum diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim wa la ya'lamanna alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Telah kami uji kata Allah orang-orang sebelum mereka, umat-umat sebelum kita. Disitulah Allah mengetahui siapa yang jujur dalam imannya dan siapa yang dusta. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin sidang umat yang dimuliakan Allah. Sebagai hamba, maka setelah melakukan berbagai macam ikhtiar untuk perbaikan diri dan masyarakat, tentu kalau kita baca sejarah, kita baca bagaimana perjuangan orang-orang sebelum kita,
para umat terdahulu, mulai dari masa Rasulullah SAW, bahkan mungkin mulai dari masa Nabi Adam, Nabi Nuh dan perjuangan mereka, masa para nabi sampai kepada Nabi Muhammad SAW, era kebangkitan awal Islam, Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbas, dan seterusnya sampai hari ini, dan perjuangan kaum muslimin juga di Indonesia ini misalnya, tentu akan banyak ibrah yang akan bisa kita petik dari situ. Maka memahami itu semua harus dilakukan oleh generasi muda di masa sekarang ini. Maka dari itu senantiasa kita mengatakan penekanan pembinaan kader-kader generasi muda. Setiap masjid harus punya pengajian remaja masjid khusus. Setiap masjid juga harus ada komunikasi dengan masjid-masjid lain. Ada problem kita kaum muslimin ini adalah kebanyakan mungkin problem komunikasi antar sesama muslim yang kita rentan terpecah. Ada orang mungkin kurang komunikasi, akhirnya orang bisa, selain sebenarnya ada juga kelompok-kelompok pendengki, tetapi itu biasanya juga kalau kelompok pendengki mungkin sedikit, mereka tidak akan bisa bersuara kalau orang tidak terprovokasi. Maka kalau komunikasi bagus, insya Allah kesalahpahaman dalam beberapa hal akan bisa dikurangi, sehingga insya Allah adanya pengusiran pengajian misalnya bisa dikurangi setidaknya. Tetapi dari ini juga harus ada, masing-masing harus introspeksi juga apa yang mungkin menyebabkan permasalahan ini menjadi membesar, padahal sebenarnya masalah klasik. Misalnya terjadi masalah khilafiyah misalnya. Para dai, para ustaz harus benar-benar kompeten dalam memandang masalah ini, memandang bahwa katakanlah satu hal perkata bid'ah misalnya harus dipandang betul-betul secara menyeluruh dan berkompeten oleh orang-orang yang benar-benar ahli. Karena bid'ah tidak satu tingkatan. Ada yang masih khilafiyah, ada yang hanya boleh dibilang salah, ada yang memang sesat, bahkan ada yang mengkafirkan. Nah, para dai harus bisa memberikan pendidikan utuh ini kepada jamaah agar orang-orang tidak bicara tanpa ini. Ini insya Allah akan sedikit meredam beberapa hal yang mungkin terjadi gejolak dalam masyarakat. Tapi kita tidak boleh menyerah. Ini bagian dari lika-liku perjuangan kita. Ingat, ujian Allah selalu ada. Tinggal kita ini bagaimana kita berada tetap tegar dalam ujian ini. Maka mintalah kepada Allah. Senjata pamungkas kita adalah doa. Apapun yang mungkin kita lakukan. Kadang-kadang Allah memberikan ujian yang kata kita udah habis kita. Ya seakan-akan kita bagaimana hal yang sudah mustahil kita lakukan. Tapi ingatlah kita masih punya senjata doa. Dan doa tidak mungkin tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana dalam beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Hurairah. 3 orang sahabat ini seingat saya meriwayatkan hadis bahwa doa tidak pasti dikabulkan oleh Allah Ta'ala selama bukan doa dosa dan bukan pemutusan silaturahim. Dengan 3 pilihan. Kalau dikabulkan sesuai dengan permintaan kita, apa yang kita minta dan ucap dalam doa, atau kalau tidak maka akan ditangguhkan di akhirat sebagai tabungan pahala. Tidak akan dibiarkan oleh Allah. Atau kalau tidak akan dipalingkan atau diberikan ganti. Bisa jadi kita berdoa suatu hal, banyak orang misalnya berdoa, ya Allah berikan aku jodoh, lalu Allah tidak kasihkan jodoh, meninggal dia dalam keadaan jomblo misalnya. Bisa jadi itu yang lebih baik bagi dia. Bisa jadi, dan banyak yang seperti itu. Mungkin itu yang lebih baik bagi dia. Kalau Allah kasihkan jodoh, mungkin dia akan lupa pada Allah. Bisa jadi. Demikian pula kekayaan. Maka Allah Maha tahu mana yang terbaik buat hamba ini. Maka Allah berikan apa yang terbaik. Jadi kalau misalnya apa yang kita mintakan tidak dikabulkan oleh Allah, jangan berburuk sangka kepada Allah. Bisa jadi Allah palingkan kepada hal yang lebih baik daripada itu, yang kita tidak tahu, dan baru kita terangguk-angguk nanti melihatnya di akhirat. Oh, ini ternyata hasil doa yang dikabulkan oleh Allah pada saya. Tapi yang jelas adalah, ingatlah bagaimana seorang Nabi Zakaria yang sudah tua, istrinya mandul pula, tetapi apa katanya? Walam akum bidu'a rabbi syaqiyya. Dan aku tidak pernah kecewa dalam berdoa kepada Allah. Tetap lirih Zakaria berdoa untuk minta anak dan dikabulkan oleh Allah. Jadi ingat, pedoman kita, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Tidak pernah berputus asa dan tidak pernah kecewa dalam doa kita. Maka apapun yang terjadi, senjata pamungkas kita adalah doa. Dan tetap berdoa dalam apapun ikhtiar yang kita lakukan. Kadang-kadang kita sudah lupa, kadang-kadang kita sudah merasa kalah akibat sebagaimana orang-orang musuh-musuh kita dilihat sudah terlalu kuat. Itu juga dialami oleh Rasulullah SAW. Bahkan di perang Badar Rasulullah sampai menangis
sampai mengucapkan kalimat, ya Allah, kalau sampai lau halak hadhihi isabatu minal muslimina ma tu'bad fil ardh. Ya Allah, kalau sampai pasukan yang sedikit ini kalah hari ini, kau tidak akan disembah di muka bumi. Apakah Rasulullah mengancam Allah? Bukan. Rasulullah tidak mengancam Allah, tapi saking takutnya kalau Allah tidak lagi disembah di muka bumi. Begitu. Jadi ada dalam ketakutan itulah biasanya pertolongan Allah akan datang. Dalam puncak kepasrahan kita kepada Allah itulah pertolongan Allah akan datang. Maka jangan sampai lelah dalam berdoa kepada Allah, karena doa kita pasti dikabulkan. Kalau tidak sesuai dengan apa yang kita minta, pasti ada hal lain yang diinginkan oleh Allah Ta'ala lebih baik buat kita. Maka marilah kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واهلك الكفره والمشركين اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك وطاعه رسولك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين.